A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah qadhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di channel Dream TV dalam program Zikir, Doa dan Amalan, di mana insyaallah kita akan belajar tentang ragam zikir-zikir, doa-doa dan juga amalan yang diajarkan di dalam Islam. Tidak lupa kita baca salat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat Adrim yang dirahmati Allah di manapun Anda berada di dalam kesempatan kali ini, ya. Di dalam program Zikir, Doa dan Amalan, ya, saya ingin mengangkat satu tema tentang amalan yang diajarkan Rasulullah ketika kita bermimpi buruk. Nah, ya. Jadi kalau berbicara tentang mimpi, ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah, bahwa mimpi ini, ya, bagian dari apa ya? Bagian dari rahasia, ya, bagian dari rahasia yang Allah berikan kepada kita, ya. Jadi kalau berbicara mimpi, ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran ditegaskan di dalam surah Ar-Rum, ya, ayat yang ke-23, ya, surah yang ke-30 ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahar. Ya, di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari. Jadi mimpi ini bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Bukan rahasia maksudnya, bagian dari keagungan, ya, dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa, ya, kita tidak kemana-mana, badan kita di rumah, di tempat itu, tapi kemudian kita bisa melihat, bahkan seperti merasakan, ya, situasi yang berbeda dengan posisi fisik kita, gitu. Badannya kita lagi terbaring, tapi kemudian, ya, di dalam tidur kita melihat diri kita sedang berada di mana, jalan kemana, makan apa, gitu, ya. Nah, macam-macam, gitu. Kok bisa? Ya itulah, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, mimpi itu sebagai bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, ya, kalau berbicara mimpi, ya, di dalam Al-Quran itu kan bagaimana Allah menjelaskan kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam, yang kemudian bisa pangkal pangkal perubahan terbesar dalam kehidupan Nabi Yusuf kan karena mimpi.
mimpinya raja ditakwil, ditafsirkan, lalu kemudian Nabi Yusuf alaihissalam kemudian berubah ya dari tahanan menjadi bendaharawan negara ya, jadi menteri keuangan negara dari mimpi gitu kan. Nah, karena itu kemudian ya di dalam satu hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya. Ini termaktub di dalam kitab hadisnya Imam Bukhari ya, wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lam yabqa minan nubuwati illa al mubashirat. Qalu wa mal mubashirat? Qala ar-ru'ya salihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, tidak tersisa dari kenabian kecuali kabar-kabar gembira. Para sahabat kemudian bertanya, apa yang dimaksud dengan kabar-kabar gembira itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, mimpi yang baik. Jadi boleh dikatakan ya mimpi yang baik itu bagian dari nubuah, ya, berita yang benar. Makanya kemudian ada di dalam Islam itu pembahasan tentang mimpi ya. Takwil mimpi ya. Karena di dalam kisah Nabi Yusuf kan bagaimana sebuah mimpi ditakwil dan kemudian bisa menyelamatkan negeri ya, negeri Mesir mau dilanda paceklik tapi dengan kemampuan mentakwil mimpi gitu ya, oleh Nabi Yusuf alaihissalam kemudian penduduk Mesir berhasil ya, melewati masa paceklik ya, di mana orang-orang ya di negeri-negeri lain kewalahan. Kan. Nah, kemudian ada juga mimpi yang buruk. Karena kalau bicara mimpi itu kan dua ya. Mimpi indah, mimpi seram, ya, mimpi buruk. Nah, ketika bicara tentang mimpi buruk ini, dalam satu hadis ya bahwa disebutkan mimpi buruk itu ya, itu datangnya dari setan. Nah, ini dalam satu hadis ya disebutkan bahwa mimpi buruk ya, mimpi baik itu datangnya dari Allah dan mimpi buruk itu datangnya dari setan. Nah, karena itu kemudian sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, ketika kita bermimpi buruk, kenapa disebut sebagai dari setan? Karena efek dari mimpi buruk ini kemana-mana. Ya paling tidaklah itu ya ketika seseorang bangun dari mimpi buruk ya, dia merasa cemas, merasa khawatir ya, atau sekecil-kecilnya efek dari mimpi buruk kan dia nggak bisa tidur nyenyak, ya, tidurnya nggak pulas gitu kan, jadi dia nggak istirahat. Nah, itu kan bisa mengganggu metabolisme tubuh gitu kan. Nah, karena itu kemudian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, nah ketika berbicara ketika kita bermimpi ya, mimpi yang buruk gitu kan, maka ada ajaran ya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ada amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika mendapati kita terbangun dari tidur dan kemudian kita ngeh ya barusan kita mimpi buruk. Ya, itu ada di dalam kitab hadisnya Imam Muslim ya, bahwa ya, Rasulullah SAW ketika satu hari ya beliau mengajarkan ya kepada para sahabat, ketika kalian ya terbangun dari tidur ya gara-gara mimpi buruk, maka ada beberapa amalan ya yang bisa dilakukan, yang harus dilakukan ya. Yang pertama ya ketika bangun dari tidur ya, di dalam hadisnya itu Rasulullah mengajarkan
terbangun dari mimpi buruk lalu kemudian meludah ya, ludah kosong gitu ya, bukan ludahnya berair ya, meludah kosong seperti meludah ya. Kalau dia meludah kosong gitu kan, ke tiga kali ke arah kiri, ke kiri pundak kita kan, bangun dah gitu ya. Kemudian melek gitu kan, ngeh kita ya, sampai gelisah takut ya karena mimpi buruk kita. Maka Nabi ajarkan yang pertama apa, meludah kosong dulu ke kiri 3 kali ya, gitu ya. Setelah itu apa, nah ini penting juga ya untuk diketahui ya. Setelah itu apa, dalam hadisnya Rasulullah memerintahkan agar kita berlindung ya kepada Allah dari setan ya, dan dari keburukannya. Maka yang paling ringkas ya bacalah ta'awuz ya, jadi ketika bangun gitu kan, enggak ya, barusan kayak mimpi dikejar-kejar harimau gitu kan, menakutkan sekali. Maka meludah bukan meludah ya, ya meludah kosong gitu kan ke kiri 3 kali, lalu kemudian angkat tangan ya, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya apa, aku berlindung kepada Allah dari gangguan ya, godaan ya, kejahatan setan yang dirajam atau yang terkutuk. Ya. Kemudian apa lagi amalannya, Rasulullah SAW mengajarkan tidak membicarakan kepada siapapun. Jadi kalau mimpi itu yang baik aja yang ceritain ke orang. Ya, cerita aja ke orang, boleh. Ya. Semalam si mimpi ngelihat kamu jadi muda gitu ya, main sama saya di sebuah taman yang indah, boleh. Tapi kalau mimpi buruk, Rasulullah menyarankan tidak diceritakan kepada siapapun. Kalau saya mau nyari takwilnya gimana bikin ya siap-siap aja resikonya kalau ternyata hasil takwilnya jelek ya, gitu malah makin stres kan. Makin mendingan diam aja kata Nabi, nggak usah diceritakan, karena kalau diceritakan ya walaupun sekedar mencari takwil takutnya nanti jadi masalah masalah psikologis gitu ya. Nah, jadi khawatir nggak jelas ya. Makanya kemudian kalau udah mimpi buruk Nabi bilang jangan cerita, jangan bicara ke siapapun. Kemudian berikutnya apa? Ya, yang pertama tadi meludah kosong ke kiri, kemudian membaca ta'awuz ya. Yang ketiga, kemudian jangan cerita ke orang lain. Dan yang keempat apa? Rubah posisi dari awal. Jadi rubah posisi tidur. Ya. Kalau tadi mungkin tidurnya karena kecapean celentang, ya, maka ketika sudah tadi dia berlindung kepada Allah karena berlindung, posisi berubah, miring ke kanan. Ya. Ya, atau tadinya posisinya tengkurap, lalu tengkurap lagi lebih bahaya. Maka posisi miring ke kanan. Idealnya tidur itu yang miringkan ke kanan bahu, pundak kita, ya. Yang kanan ini ada di bawah. Ya, miring ke kanan. Syukur-syukur kemudian posisi tempat tidurnya menghadap ke kiblat. Nah, ya. Jadi itu penting. Ya, merubah posisi lah pokoknya. Gimana Pak Abi Genji kalau udah posisi tadinya miring gitu. Ya. Atau ya diingat-ingat aja ketika terbangun posisinya apa, apalagi miring, apa lagi celentang gitu ya. Biasanya kalau mimpi buruk tuh lagi celentang tuh ya. Ya, kebiasaan saya begitu ya. Kalau lagi miring tuh tidurnya nggak pernah mimpi aneh-aneh. Nah, tapi kalau lagi nggak, ya namanya orang tidur kan kita nggak tahu ya. Tahu-tahu posisinya sudah celentang gitu ya. Nah, itu rubah posisi. Dan kemudian yang terakhir, yang kelima ya, kalau memungkinkan ya, bangun dan kemudian sholat ya, sholat malam ya. Ya, paling kurang 2 rakaat. Kalau dahsyat banget mimpi buruknya ya, betul-betul menakutkan, dan kita tidak mau berepisode, udah tidur nyambung lagi mimpinya, ya Allah, kan sedih juga ya, ngeri juga. Ya udah, ambil wudhu ya, lalu kemudian sholat malam dan mintalah kepada Allah perlindungan dari kejahatan setan. Ya. Tidur insya Allah itu tidak akan berepisode ya mimpinya. Nah, itulah ya sahabat Dream ya, 5 amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita bermimpi buruk ya, terbangun dari mimpi buruk. Yang pertama,
meludah kosong ke kiri ya 3 kali, lalu kemudian baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu kemudian yang ketiga, jangan membicarakan mimpi itu kepada siapapun ya, walaupun kepada suami kita, istri kita. Takutnya nanti dia juga stres. Abang semalam mimpi kamu mati, Dek. Wah, istrinya stres. Wah, abang kawin lagi nanti nih. Dengan usah cerita diam-diam aja ya. Lalu kemudian merubah posisi dari semula. Nah, ya tadinya celentang jadi miring, ya tadinya miring ke kiri ya, rubah jadi miring ke kanan. Kemudian kalau dahsyat juga mimpi itu, khawatir kita, maka bangun, salat malam, lalu kemudian selesai salat minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat hadirin, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah, yang salah semata-mata dari kesalahan dan kesilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.